berbentuk SSD. Nah, itu SSD-nya. Nah, jadi cara memasang SSD ke dalam PC itu, dia itu pertama kita masukkan SSD-nya itu ke slotnya, lalu kita dorong perlahan sehingga pas, baru kita itu tekan SSD ke bawah, terus kita kencangkan skrupnya. Nah, jadi fungsi SSD-nya itu untuk menyimpan data dan sistem operasi dengan kecepatan dia itu jauh lebih tinggi daripada hard disk drive. Terus juga SSD-nya ini tidak memiliki komponen bergerak. Jadi dia tuh lebih tahan sama guncangan, terus juga lebih cepat dalam mengakses data. Biasanya dia tuh mempercepat proses seperti booting, loading aplikasi, dan transfer file. Nah, umumnya SSD-nya itu digunakan sebagai driver utama atau biasa kalau misalnya di apa itu disebut C.2 yang dimana itu untuk sistem operasi dan aplikasi penting. Nah, selanjutnya ada pemasangan di power supply yang akan dijelaskan oleh Elizabeth. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PSU. Langkahnya pasang PSU ke casing, lalu letakkan PSU di tempat atau biasanya di bawah atau di atas casing. Rencangkan dengan baut dan hubungkan kabel daya ke motherboard atau 24 poin dan 8 poin CPU, GPU, storage, serta kipas jika diperlukan. Lalu saya akan menjelaskan pasang case fan atau kipas casing. Langkahnya pasang kipas, tambahkan untuk aliran udara. Tentukan arah aliran udara atau biasanya masuk di depan, keluar, di belakang, atau di atas. Pasang kipas dengan baut pada posisi yang diinginkan dan sambungkan kabel kipas ke word fan dan motherboard atau ke PSU. Setelah semuanya terpasang, periksa kabel semua kabel, tutup panel casing, sambungkan monitor, keyboard, dan musik, nyalakan untuk memastikan semua komponen berfungsi. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi mungkin itu saja proses-proses dalam perakitan komputer di proses perakitan PC. Nah, jadi di dalam PC ini ada pertama itu ada case untuk pelindung dari komponen-komponen yang ada di dalam PC tersebut. Terus juga ada CPU, ada motherboard, ada GPU, ada RAM, ada CPU cooler, ada storage, ada power supply, sama ada case fan. Jadi itulah merupakan komponen-komponen keras yang terdapat ada di PC. Nah, jadi selanjutnya kami akan memasuki ke tahap apabila ada masalah-masalah yang terkait pada proses PC itu apa saja sih, kayak bagaimana cara menganalisis masalah-masalah yang ada terdapat dalam PC tersebut yang akan dijelaskan oleh Suci. Baik, saya akan menjelaskannya. Nah, di sini kita akan membahas masalah apa saja yang biasanya terjadi pada PC. Baik, saya akan memberikan satu contoh masalah seperti komputer sering mati mendadak, kipas berisik, dan ada kehangatan yang tidak normal dari casing PC. Apa solusinya dan bagaimana cara menanganinya? Saya akan menyerahkannya kepada Elizabeth untuk menjelaskan apa solusi dari contoh masalah yang saya berikan tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan solusinya. Pertama, pastikan ventilasi biji terbuka dan tidak terhalang.
Kedua, bersihkan debu dari kipas dan headset. Ketiga, ganti pasta thermal jika sudah kering. Keempat, tambahkan kipas input atau output untuk sirkulasi udara. 5, pantau suhu dan software ataupun HWM ventilator, MSC, afterburner. Dan yang terakhir, periksa PSU dan memperbarui BIOS jika perlu. Hasilnya suhu stabil, kipas lebih tenang, dan PC tidak mati mendadak. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Itulah merupakan masalah-masalah dan solusi yang akan dihadapi ketika menghadapi masalah yang terdapat di perangkat keras komputer tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pemeliharaan dan perbaikan PC yang baik dan benar supaya PC tersebut tahan lama. Nah, jadi pemeliharaannya itu bisa jadi seperti kita itu rutin dalam membersihkan komponen-komponen keras yang terdapat di dalam PC tersebut seperti kipasnya atau si heatsinknya, terus juga motherboardnya. Nah, biasanya kan dia itu kita bersihkannya itu menggunakan kompresor udara yang bertekanan rendah atau kita bisa pakai kuas yang halus supaya debu-debu yang menumpuk itu nggak menyebabkan overheating atau panas yang berlebihan dan kerusakan komponen. Nah, selanjutnya juga kita itu bisa mengganti thermal paste yang seperti saya bilang sebelumnya, sebelum kita memasang eh, fan CPU cooler atau kipas untuk CPU itu, kita tuh harus menggunakan thermal paste, di mana dia itu jika suhu prosesor meningkat, pastinya kan thermal paste-nya itu akan mengering. Jadi kita tuh ganti pasta thermal paste-nya itu antara CPU dan heatsinknya itu setiap 1 sampai 2 tahun untuk efisiensi pendinginannya. Terus juga selanjutnya ventilasi dan penempatan. Jadi letakkan PC-nya itu di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik dan jauh dari sumber panas atau kelembapan. Terus selanjutnya teknik-teknik untuk perbaikan PC-nya itu seperti saat kita awal-awal itu kita identifikasi dulu ke gejala kerusakannya, seperti kayak apakah PC kita yang kita hidupkannya itu lambat atau seperti muncul-muncul pesan error, itu kita bisa gunakan software diagnostik seperti HW, HW Monitor atau Tes 86 gitu. Selanjutnya juga kita bisa mengganti komponen rusak. Kalau semisal ada kerusakan yang terjadi pada RAM, PSU, atau hard drive, itu bisa kita ganti ke komponen yang baru. Selanjutnya juga ada reinstalasi sistem operasi. Nah, jadi itu jika sistem mengalami kerusakan parah, kita bisa lakukan install ulang OS setelah kita backup data dulu. Jadi sekianlah hasil penjelasan kami tentang komponen-komponen keras di PC tersebut dengan cara bagaimana cara merakitnya, masalahnya, solusinya, dan teknik perbaikan dalam PC tersebut. Jadi sekian dari kami. Bye-bye.